Saudara, pemerintah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan akan terus memperbaiki infrastruktur pada 3 titik wilayah dengan penduduk penderita stunting terbanyak. Namun, minimnya anggaran membuat Pemkab Bovendigul tak bisa berbuat maksimal. Infrastruktur jalan menjadi salah satu target Pemkab Bovendigul di masa pemerintahan Bupati Roni Omba. Target ini berdasarkan permintaan warga saat Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul turun mendata keluhan dan harapan warga untuk pemerintah kabupaten. Menurut Kepala Dinas Kominfo, perbaikan jalan menjadi harapan warga Bovendigul agar bisa segera menikmati fasilitas jalan penghubung yang memadai untuk mendukung kegiatan perekonomian seperti menjual hasil bumi dan mengakses pendidikan. Info publik ini kan langsung ke pemerintah pusat. Jadi ada beberapa aduan yang masyarakat biasa keluhkan. Itu pertama yaitu terkait dengan jalan. Kenapa? Jalan adalah penghubung yang bisa memudahkan mereka untuk berjualan, memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas gitu ke kota. Nah, Kepala Dinas PU Kabupaten Bovendigul mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan ada 3 titik utama, yakni wilayah dengan penduduk stunting terbanyak, wilayah 3T, dan wilayah food estate. Namun, saat ini persoalan anggaran masih menjadi kendala utama untuk mewujudkan target tersebut. Ada 3 ruas, yaitu ruas Arimbe, Bukit Ujung Manggelung, kemudian milik tanah Kumbut, terus Ampera Putih. Nah, itu ruas-ruas jalan yang memang secara statusnya memang pertama awalnya status kabupaten karena kekurangan anggaran kami, sehingga kami mencoba untuk dibantu dari provinsi, sehingga dibuatkanlah SK provinsi, SK jalan provinsi. Infrastruktur jalan yang masih jauh dari harapan masih menjadi persoalan utama di Papua Selatan, tak terkecuali di Kabupaten Bovendigul. Syarif Jimar, Kompas TV Bovendigul, Papua Selatan. Saudara, kita bahas bagaimana pembangunan infrastruktur Jalan Bovendigul, Papua Selatan di tengah efisiensi anggaran bersama Bupati Bovendigul, Bapak Roni Omba. Selamat pagi, Pak Bupati. Bapak, apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Bovendigul ini selama masa jabatan ini, Bapak? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Terima kasih atas kesempatan dari Kompas TV untuk mengangkat berita ataupun informasi dari Kabupaten Bovendigul. Untuk saat ini kami beberapa waktu lalu meninjau lapangan, kemudian kami mencoba untuk berdiskusi, menyampaikan arahan kepada dinas terkait. Kemudian kami coba dorong di Musrembang, baik di Musrembang Kabupaten maupun Musrembang Provinsi. Demikian. Baik, kalau untuk pembangunan infrastruktur begitu ya Bapak ya, wilayah mana yang menjadi prioritas di Bovendigul ini, Pak? Sebenarnya kalau mau dilihat ada banyak, cuman kami lihat yang prioritas ada beberapa aktivitas padat penduduk di situ dan ada aktivitas ekonomi produktif di situ, sehingga kami dan juga wilayah perbatasan, sehingga kami coba fokus dan dorong di wilayah Mindip Tanah Kombut karena itu memang salah satu wilayah perbatasan juga dengan negara tetangga, negara Papua Nugini. Dan kalau mau dilihat di wilayah Papua Selatan ada 2 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, yaitu Merauke dan Bovendigul. Dan kami Bovendigul wilayah terpanjang untuk wilayah perbatasan, sehingga kami fokus di wilayah itu dari Mindip Tanah Kombut, kemudian Arimbet, Ujung, dan Bukit, dan juga ke distrik Manggelum ataupun kecamatan Manggelum. Memang akses ini juga sangat sulit, bisa lewat juga udara maupun sungai, cuman keterbatasan dengan waktu, sehingga dan juga aktivitas masyarakat untuk bawa hasil bumi ke kota memang terbatas, sehingga kami coba dorong untuk akses jalan sehingga bisa lebih maksimal. Dan juga dari Ampera ke Fofi
banyak aktivitas penduduk juga di sana, dan juga dari yang kami coba dorong juga dari Iniandit ke Anyumka, demikian. Baik, sejauh ini apa saja yang menjadi kendala dalam membenahi infrastruktur di Bovendigul ini termasuk dan terkhususnya ini infrastruktur jalan, Bapak? Kendala banyak, pertama faktor cuaca, kemudian juga anggaran, dan juga luas wilayah. Hampir kebanyakan di Papua ini kan mayoritas jalannya masih tanah, sehingga cuaca juga berpengaruh dan juga anggaran, demikian. Baik, anggaran begitu ya Pak ya yang menjadi kendala. Jadi untuk solusi yang diambil oleh Pemkab Bovendigul ini sendiri untuk kendalanya ini seperti apa Pak? Seperti apa Bapak? Kami coba ambil solusi dengan anggaran yang ada, kita maksimalkan. Ya memang banyak program yang akan kami lakukan, namun dengan keterbatasan anggaran karena efisiensi, maka kami coba lihat mungkin mana yang urgen, itu yang kami dorong. Tidak bisa semua kami bisa dorong ataupun kerjakan karena anggaran terbatas. Jadi kita lihat yang sangat urgen sekali, ya pelan-pelan coba kita dorong. Demikian. Baik, apa harapan Bapak dalam memajukan Bovendigul ini selama periode kepemimpinan Bapak? Ya, harapan kami pemerintah Kabupaten Bovendigul dan masyarakat wilayah perbatasan, kami di Bovendigul, Papua Selatan ini wilayah terpanjang perbatasan dengan negara tetangga, negara Papua Nugini, dan juga awal kemerdekaan Republik Indonesia dicetuskan oleh Bung Hatta itu dari Bovendigul, sehingga harapan. Baik Bapak, maaf Bapak sepertinya audionya terputus. Pak Roni bisa mendengar suara saya? Oh, baik, Pak Roni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara, sudah berbagi bagaimana keadaan di Bovendigul. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Saudara, usai